adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya, Lause mengajak adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa. Tuhan, oke, sudah siap? Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan di pagi hari ini kami semua boleh beribadah bersama-sama. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan hadir di dalam hati kami, di rumah kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan, memohon biarlah Tuhan sendiri yang akan memimpin ibadah sekolah minggu kami di pagi hari ini, mulai dari awal sampai berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Lause, kira-kira kalau aku pergi ke pegunungan paling tinggi sedunia di Gunung Everest, kira-kira Tuhan ada di sana enggak ya? Ya ada dong Ega, karena Tuhan itu maha hadir. Tuhan itu ada di atas pegunungan, ada di dalam laut yang paling dalam sekalipun. Nah, Tuhan Yesus juga ada di dalam hati kita, di hati Hega, dan di hati Kita semua. Mari kita menyanyikan lagu Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku dayung perahu di sungai, ku selam dalam samudra, ku terbang luar angkasa. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Yang semangat ya. Ayo semua. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku dayung perahu di sungai, ku selam dalam samudra, ku terbang luar angkasa. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Teman-teman masih semangat memuji Tuhan? masih dong. Mari kita menyanyikan lagu Dalamnya Hatiku. Dalamnya hatiku jadi
Oke adik-adik, masih semangat? Masih. Oke, kalau gitu kita harus tetap memuji Tuhan. Nah, kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan dan kita mau memuji Tuhan dengan mengatakan, dengar, dia panggil nama saya. Tuhan memanggil namamu Kristin. Tuhan memanggil namamu Kristin. Hai Kristin, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Tuhan memanggil namamu Kalista. Tuhan memanggil namamu Kalista. Hai Kalista, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu Kalista. Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Tuhan memanggil namamu Miyuki. Tuhan memanggil namamu Miyuki. Hai Miyuki, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sekarang kita akan memanggil teman-teman kita yang ada di rumah. Tuhan memanggil namamu teman-teman. Tuhan memanggil namamu teman-teman. Teman-teman, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu teman-teman. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Nah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita dari lause-lause yang ada di Gereja Kristen Kalam Kudus, Sentani, Papua. Oleh karena itu adik-adik, mari kita akan mengambil sikap yang manis, duduk yang manis, terus kita akan mendengarkan dengan hati kita, ya konsentrasi pikiran kita supaya firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini akan menjadi kekuatan buat kita dan juga akan menolong kita di dalam kehidupan kita. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka.
berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, Itu hantu. lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, Tenanglah, aku ini. Jangan takut. lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. kata Yesus. Datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak. Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya. Mengapa engkau bimbang? lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, Sesungguhnya engkau anak Allah. Baik adik-adik sekalian, kita sudah melihat video bagaimana murid-murid yang diombang-ambingkan oleh badai di tengah danau. Jadi ceritanya di sini, setelah Yesus dan murid-murid berfirman dan mereka memberi makan 5.000 orang, setelah itu Tuhan Yesus menyuruh untuk orang-orang itu mereka pergi, dan Tuhan Yesus suruh murid-murid mereka pergi ke Kapernaum, tepatnya mereka ke Betsaida. Mereka pergi dan Yesus mau berdoa. Jadi Yesus suruh murid-murid pergi dan Yesus ingin berdoa. Tetapi waktu murid-murid pergi ke tengah danau, mereka ini diterjang sama badai yang sangat kencang. Kita lihat di dalam kitab Matius 14 ayatnya yang ke-22 sampai 23. Ya. Sampai 33. Maaf. Di situ dibilang, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi orang banyak yang tadi waktu Tuhan Yesus memberikan mereka makan 5.000 orang itu. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ya. Kira-kira jam 3 malam, ya, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia, ya, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, ya, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang
ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Ya. Nah, yang menariknya di sini ada dibilang angin sakal. Angin sakal itu angin yang bertiup dari arah depan perahu. Jadi kenapa sampai murid-murid seharusnya mereka dari waktu hari mulai malam tuh mereka sudah menyeberang ke Kapernaum. Tetapi kenapa sampai lama sekali? Nah, mereka diterjang sama badai atau sama angin sakal. Angin sakal ini angin yang kencang yang bertiup dari depan perahu. Jadi berlawanan dengan perahu itu. Semakin keras mereka mendayung, mereka ditiup sama angin, jadi lama sekali. Nah, di situ dibilang bahwa sekitar jam 3 pagi Tuhan Yesus menghampiri murid-murid, yaitu Yesus datang. Dari waktu malam sampai jam 3 pagi itu kira-kira sudah 9 jam mereka di danau. Mereka sudah dayung, mereka menyeberang ke Kapernaum, itu sudah 9 jam mereka terombang-ambing di tengah-tengah danau. Kalian bayangkan bagaimana jadinya saat kalian di tengah danau dan ada angin yang kencang sekali sehingga membuat perahu itu hampir terbalik. Pasti kalian merasa takut. Takut akan apa? Takut kalau kalian tenggelam, kalian bisa mati karena ini arus yang kencang, tiupan angin yang kencang juga. Nah, perasaan takut ini yang dialami sama murid-murid juga. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus datang, kemudian murid-murid di situ tambah takut lagi karena apa? Mereka berkata bahwa itu hantu. Ya, mereka berkata bahwa itu hantu. Mereka melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ini pasti hantu. Tetapi Tuhan menjawab bahwa jangan takut, ini saya, ini saya. Nah, murid-murid tahu bahwa itu ternyata Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan Yesus menghampiri mereka dan Tuhan Yesus naik ke atas perahu. Kemudian seketika itu juga angin dan badai itu kemudian berhenti dan tenang. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana kita punya ketakutan ini kita harus serahkan kepada Tuhan Yesus. Ya, kita harus berdoa dan menyerahkan hal-hal yang kita takuti. Contohnya seperti sekarang kita sedang belajar di rumah, ya, karena virus corona. Kita takut tidak bisa nanti mengakses Google Classroom ataupun Google Meet dengan baik, ya. Kita takut kuota data atau internetnya habis atau gangguan. Nah, itu salah satu ketakutan-ketakutan kita dalam belajar. Nah, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Sama seperti waktu murid-murid, Tuhan tidak melepaskan murid-murid sehingga mereka tenggelam, tapi Tuhan datang menghampiri mereka dan membuat mereka merasa bahwa mereka tidak sendiri, ada Tuhan Yesus di situ bersama-sama mereka. Nah, jadi jika sekarang kita yang kesulitan dalam belajar, kita harus percaya bahwa Tuhan mengizinkan itu terjadi. Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita supaya kita belajar satu hal. Supaya kita mengerti bahwa kita bisa kuat menghadapi masalah itu karena ada penyertaan Tuhan. Kita tidak mungkin bisa berjalan karena kekuatan kita. Kita tidak mungkin bisa mengerjakan segala sesuatu tanpa penyertaan Tuhan. Selalu andalkan Tuhan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan.
sama seperti drama singkat di awal video tadi, kita lihat bahwa di situ Kak Rida, kemudian Kak Sofi, Kak Timi, mereka takut sekali untuk belajar. Takut karena mungkin ada takut karena kuota data, internet harus beli, kemudian takut karena belajar online, takut mengakses internet. Nah, ketakutan-ketakutan itu seharusnya bisa dihadapi dengan baik karena ada penyertaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sekalian. Penyertaan Tuhan Yesus seperti apa? Dengan adanya bantuan dari orang tua, dengan adanya bantuan dari mungkin guru-guru, ya, dengan adanya bantuan dari kakak-kakak yang ada di rumah atau saudara-saudara yang membantu memberikan pelajaran bagaimana. Aduh kakak, saya tidak bisa mengakses Google Classroom, bisa bantu saya kah? Nah itu sebenarnya bantuan dari Tuhan juga ya kepada kita. Jadi Tuhan memberikan pertolongan kepada kita lewat orang-orang yang berada di sekitar kita juga. Jadi jangan takut. Baik, ada satu ayat firman Tuhan dalam kitab Korintus yang baik sekali untuk kita dengar. Kita buka di kitab 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Kakak akan baca untuk kita bersama dengan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Ya, pencobaan-pencobaan biasa. Dengar itu. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ya, tidak akan melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia Tuhan Yesus akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bagus sekali ya. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Jalan keluarnya seperti apa? Jalan keluarnya melalui semua orang yang akan membantu kita. Melalui orang tua, guru-guru, ataupun teman-teman yang akan membantu kita. Dalam hal belajar, dalam hal mengirimkan tugas, ataupun dalam hal paket data, internet habis. Tuhan akan menolong kita. Dengan cara memberikan berkat kepada kedua orang tua dan memberikan kita paket data atau internet. Jadi apa yang akan kita pelajari hari ini yaitu kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus karena kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oke? Terima kasih. Shalom. Adik-adik semuanya, kita akan berdoa dan doakan persembahan dan sekalian doa ibu. Semuanya tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu pada saat ini kami bisa mengumpulkan persembahan kami. Terima kasih berkati anak-anakku yang boleh memberikan persembahan, berkati Bapak Mama dalam setiap pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu pada saat ini kami bisa beribadah, kiranya apapun yang sudah kami dengar tentang kebenaran firman-Mu, kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, supaya kami telah selesai dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, terima kasih. Sekolah minggu kita sudah selesai, sampai jumpa minggu depan. Bye.